Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz Al-Johari. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi pada rumah makan Bebek Baper Miss Judes. Saya akan memaparkan latar belakang pada usaha ini. Pada era globalisasi saat ini, dunia usaha berkembang dengan sangat pesat. Salah satunya bisnis di bidang kuliner. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk dapat memberikan sesuatu yang berharga dan dapat memberikan kesan yang mendalam bagi konsumen adalah memberikan kepuasan melalui kinerjanya yang sesuai dengan kualitas produk dan jasa yang ditawarkan. Kualitas pelayanan sebagai usaha untuk mewujudkan kenyamanan terhadap konsumen agar konsumen merasa mempunyai nilai yang lebih dari yang diharapkan. Selanjutnya yaitu mengenai profil usaha UMKM rumah makan Bebek Baper Miss Judes. Bebek Baper Miss Judes merupakan usaha kuliner atau bisa disebut juga dengan sebutan masakan siap saji yang berdiri sejak tahun 2017. Awal pembukaan usaha Bebek Baper Miss Judes. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rendra Geraha. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan visi misi UMKM rumah makan Bebek Baper Miss Judes. Tujuan, poin yang pertama, mendapatkan penghasilan. Poin yang kedua, membuka lowongan pekerjaan. Poin yang ketiga, membuka cabang baru. Visi UMKM Bebek Baper Miss Judes. Poin yang pertama, membangun usaha UMKM, yaitu untuk mendapatkan penghasilan di usia muda. Poin yang kedua, untuk mencapai tujuan yang diimpikan sejak dulu. Misi UMKM Bebek Baper Miss Judes. Poin yang pertama, untuk mewujudkan visi usaha. Poin yang kedua, membuka cabang baru. Poin yang ketiga, membantu perekonomian keluarga. Poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang target usaha dan sejarah usaha UMKM Bebek Baper Miss Judes. Pada target usaha Bebek Baper UMKM Miss Judes ini ialah lebih berkembang lagi dan membangun cabang baru. Untuk sejarah usaha UMKM Bebek Baper Miss Judes, Bebek Baper Miss Judes merupakan usaha kuliner atau bisa disebut juga dengan sebutan masakan siap saji yang berdiri sejak tahun 2017. Awalnya usaha ini hanya memakai gerobak saja karena keterbatasan modal sang pemilik. Usaha dengan terpaksa memiliki usaha harus merintis usaha tersebut dari nol. Sekian hasil pemaparan saya kembalikan kepada rekan saya beratas nama Linda Sari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sari. Saya dari kelas MN19B. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Materi yang pertama itu kualitas pelayanan dan materi kedua itu kepuasan konsumen. Baik, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan menjadi salah satu keharusan yang harus dilakukan oleh perusahaan supaya mampu bertahan dan tetap mendapatkan kepercayaan para pelanggannya. Pola konsumsi dan gaya hidup pelanggan menuntut perusahaan mampu memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas. Keberhasilan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang harus berkualitas dapat ditentukan dengan pendekatan service quality yang telah dikembangkan oleh perusahaan tersebut. Baik,
materi selanjutnya yaitu kepuasan konsumen. Menurut Kotler, tahun 2000, dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen terdapat 5 faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan, yaitu faktor yang pertama, kualitas produk. Konsumen akan merasa puas apabila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas. Kedua, kualitas pelayanan, terutama untuk industri jasa. Konsumen akan merasa puas apabila mereka mendapatkan pelayanan yang baik dan benar. Dan yang ketiga, emosional. Konsumen akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dan merek tertentu. Keempat, harga. Produk yang mempunyai kualitas yang sama tetapi menetapkan harga yang relatif murah akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumennya. Terakhir, kelima, biaya. Konsumen yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa, cenderung puas terhadap produk atau jasa tersebut. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan saya Umi Widianingrum. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan harga. Harga mempunyai peranan penting secara makro atau bagi perekonomian secara umum, dan secara mikro atau bagi konsumen dan perusahaan. Itu menurut Ciptono tahun 2010 nomor 43. Bagi perekonomian, harga pokok mempunyai pengaruh tingkat upah, sewa, bunga, dan laba. Harga merupakan regulator dasar dalam sistem perekonomian karena harga berpengaruh terhadap alokasi faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, modal, waktu, dan kewirausahaan. Sebagai alokator sumber daya, harga menentukan apa yang diproduksi atau penawaran, dan siapa yang akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan atau permintaan. Kemudian, bagi konsumen, dalam penjualan retail ada segmen pembeli yang sangat sensitif terhadap faktor harga atau menjadikan harga sebagai satu-satunya pertimbangan membeli produk tersebut. Dan ada pula yang tidak. Mayoritas konsumen agak sensitif terhadap harga, namun mempertimbangkan faktor lain seperti citra merek, lokasi, toko, layanan, nilai, fitur produk, dan kualitas. Bagi perusahaan, jika dibandingkan dengan bauran pemasaran lain seperti produksi, distribusi, dan promosi yang membutuhkan pengeluaran dana dalam jumlah besar, harga merupakan satu-satunya elemen bauran pemasaran yang mendatangkan pendapatan.